Bayangkan jika setiap uang yang kalian peroleh bisa menjadi kunci kebahagiaan sejati. Penelitian revolusioner pada tahun 2010 oleh ekonom pemenang hadiah Nobel Daniel Kahneman dan August Dayton mengungkapkan fakta menarik. Peningkatan pendapatan memang membawa kebahagiaan, namun hanya sampai batas tertentu. Penelitian tersebut menemukan bahwa kebahagiaan meningkat seiring bertambahnya pendapatan hingga mencapai sekitar $75.000 per tahun atau kira-kira 1 miliar rupiah. Setelah angka itu, tambahan penghasilan tidak banyak berpengaruh pada kesejahteraan emosional harian. Artinya, begitu kebutuhan dasar kalian terpenuhi dan kecemasan finansial mulai menurun, mengejar pendapatan yang lebih tinggi seolah tidak lagi menambah kepuasan hidup secara signifikan. Intinya, penelitian ini memberikan gambaran yang jelas mengapa orang dengan penghasilan tinggi tidak selalu lebih bahagia dibandingkan dengan kelas menengah. Bagi kalian yang tengah mencari kepuasan finansial, ambang batas $75.000 menawarkan target yang realistis. Pesan yang bisa diambil adalah gunakan uang kalian dengan bijak. Karena mengejar pendapatan tanpa henti mungkin justru dimasukkan dalam pencarian kebahagiaan sejati. Selama bertahun-tahun, penelitian ini menjadi dasar bagi saran bahwa setelah keamanan finansial tercapai, kebahagiaan sebaiknya dicari dari hal-hal non-materi. Namun, ilmu pengetahuan selalu berkembang, dan dalam bentuk terbaiknya, ia mampu mengukur diri sendiri. Selain itu, studi Killing World pada tahun 2021 yang melibatkan lebih dari 1,7 juta sampel pengalaman dari 34.000 relawan mengungkapkan bahwa semakin besar pendapatan seseorang, semakin tinggi pula kebahagiaan dan kepuasan hidupnya. Tidak ditemukan adanya titik jenuh yang jelas. Artinya, semakin banyak penghasilan yang dimiliki, semakin besar pula perasaan positif yang dirasakan, sementara perasaan negatif semakin berkurang. Hasil ini menantang temuan sebelumnya dan memberikan pemahaman yang lebih kompleks mengenai hubungan antara uang dan kebahagiaan. Pada akhirnya, penelitian ini mengajarkan bahwa selama uang digunakan dengan bijak untuk meningkatkan kualitas hidup, ia tetap dapat menjadi alat yang mendukung kebahagiaan, bahkan jauh melampaui batas yang sebelumnya kita yakini. Bagi sebagian besar orang, sekitar 80% dari populasi, hubungan antara uang dan kebahagiaan bersifat linier, yang berarti semakin tinggi pendapatan, semakin meningkat pula kebahagiaan mereka. Namun, ada sekitar 10-20% individu yang mengalami tantangan emosional besar, seperti depresi, hubungan yang bermasalah, atau nyeri fisik kronis, yang menunjukkan pola yang berbeda. Tambahan pendapatan tidak lagi membawa dampak berarti pada kesejahteraan mereka. Temuan ini menegaskan bahwa meskipun uang bisa membantu meringankan berbagai kesulitan hidup, ia tidak selalu bisa menjadi solusi bagi masalah emosional yang lebih dalam. Dilihat dari polanya, hubungan antara uang dan kebahagiaan mengikuti bentuk logaritmik. Artinya, setiap kali pendapatan seseorang berlipat ganda, kebahagiaan yang dirasakan meningkat dengan jumlah yang hampir sama. Ini menjelaskan mengapa kebahagiaan tidak otomatis melonjak drastis saat seseorang menjadi sangat kaya. Semakin tinggi pendapatan, semakin kecil tambahan kebahagiaan yang diperoleh. Menariknya, otak manusia memiliki cara tersendiri dalam memproses hubungan antara uang dan kebahagiaan. Otak mengenali uang sebagai sesuatu yang esensial untuk bertahan hidup karena berkaitan dengan menyediakan kebutuhan dasar seperti makanan, udara, dan tempat tinggal. Uang memang bisa menjadi alat untuk mencapai kebahagiaan, tetapi cara kita memanfaatkan dan kondisi emosional yang kita miliki juga berperan besar dalam menentukan seberapa banyak kebahagiaan yang benar-benar bisa kita rasakan. Namun, otak manusia memiliki batasan dalam menikmati kesenangan dari sumber daya apapun, termasuk uang. Sama seperti rasa kenyang yang membuat kita bisa terus makan.
ada titik di mana tambahan uang tidak lagi memberikan dampak emosional yang signifikan. Selain itu, otak kita cenderung cepat beradaptasi dengan keadaan yang dapat diprediksi dan stabil. Itulah mengapa kenaikan gaji seringkali hanya memberikan kebahagiaan sementara sebelum akhirnya menjadi bagian dari kenormalan baru yang terasa biasa saja. Jadi, pertanyaan yang lebih penting bukanlah apakah uang bisa membeli kebahagiaan, tetapi bagaimana cara menggunakannya agar benar-benar meningkatkan kesejahteraan kita. Cara terbaik dalam membelanjakan uang agar kebahagiaan meningkat ternyata juga bergantung pada kondisi ekonomi masing-masing negara. Di negara-negara maju seperti Kanada, Amerika Serikat, dan Inggris, orang-orang merasakan kebahagiaan yang lebih besar ketika mereka menggunakan uang untuk membeli waktu. Misalnya dengan membayar jasa kebersihan rumah atau memesan makanan siap saji. Investasi dalam kenyamanan dan efisiensi terbukti memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan mereka. Temuan ini memberikan pelajaran penting bahwa uang bisa menjadi alat yang kuat untuk mencapai kebahagiaan, tetapi dampaknya bergantung pada cara kita menggunakannya. Membelanjakan uang dengan cara yang tepat, seperti membantu orang lain, mengoleksi pengalaman berharga, dan mengurangi beban hidup, dapat membuat perbedaan besar dalam kualitas hidup kita. Di negara-negara maju dengan pendapatan tinggi, kebahagiaan seringkali meningkat ketika orang menggunakan uang mereka untuk membeli waktu atau memperkuat hubungan sosial. Sebaliknya, di negara-negara berkembang, kebahagiaan lebih banyak didorong oleh pengeluaran yang berkaitan dengan menyediakan kebutuhan dasar dan rasa aman. Ketika kebutuhan mendasar seperti makanan, tempat tinggal, dan kesehatan yang belum terpenuhi, tentu saja membeli barang mewah atau pengalaman mahal tidak akan memberikan kebahagiaan yang sama. Hal ini juga menjelaskan mengapa hubungan antara kekayaan suatu negara dan kebahagiaan masyarakat tidak selalu linier. Mereka benar, negara dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat kepuasan hidup yang lebih baik dibandingkan dengan negara yang lebih miskin. Namun, yang paling bahagia belum tentu yang paling kaya. Negara-negara yang menekankan keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi, memperkuat hubungan sosial, serta memiliki distribusi kekayaan yang lebih merata seringkali memiliki tingkat kebahagiaan lebih tinggi dibandingkan negara yang lebih makmur tetapi penuh ketimpangan. Jadi, uang memang bisa meningkatkan kebahagiaan, tetapi bagaimana kalian menggunakannya jauh lebih penting. Memahami kebutuhan utama kalian dan menyesuaikan pola pengeluaran dengan apa yang benar-benar berdampak positif dalam hidup akan membuat perbedaan besar dalam kesejahteraan kalian. Salah satu bukti paling kuat bahwa uang benar-benar dapat meningkatkan kebahagiaan datang dari penelitian tentang program transfer tunai dan eksperimen pendapatan dasar universal. Berbeda dengan penelitian yang hanya mengamati hubungan antara pendapatan dan kesejahteraan, penelitian ini secara langsung memberikan tambahan uang kepada peserta secara acak. Hal ini memungkinkan para peneliti untuk melihat apakah uang benar-benar berperan sebagai penyebab meningkatnya kebahagiaan. Hasil meta-analisis dari berbagai program ini menegaskan bahwa uang memang dapat meningkatkan kebahagiaan. Menariknya, meskipun orang baik dengan pendapatan rendah maupun tinggi mengalami peningkatan kebahagiaan dari rezeki nomplok finansial, manfaatnya jauh lebih besar bagi mereka yang sebelumnya mencapai tingkat rendah. Ini semakin memperkuat pola logaritmik yang telah dibahas sebelumnya. Jumlah uang yang sama memberikan dampak kebahagiaan yang lebih besar bagi mereka yang berada di tingkat ekonomi bawah dibandingkan mereka yang sudah mapan secara finansial. Penelitian ini sangat penting karena mampu membedakan apakah orang yang lebih bahagia cenderung menghasilkan lebih banyak uang, atau justru uanglah yang membuat orang lebih bahagia. Dengan pemberian uang secara acak, para peneliti dapat memastikan bahwa peningkatan kesejahteraan memang disebabkan oleh uang, bukan faktor lain.
Bukti yang ada dengan jelas menunjukkan bahwa uang memiliki pengaruh langsung terhadap kebahagiaan, terutama ketika digunakan untuk membantu orang keluar dari kemiskinan atau kemiskinan finansial. Kesimpulannya, uang memang bisa memberikan kebahagiaan, asal digunakan dengan bijak. Anggapan lama bahwa kebahagiaan mencapai titik jenuh pada pendapatan $75.000 kini telah terbantahkan. Studi yang lebih mutakhir dan akurat menunjukkan bahwa bagi kebanyakan orang, kebahagiaan terus meningkat seiring bertambahnya pendapatan, bahkan di tingkat yang jauh lebih tinggi. Namun, penting untuk diingat bahwa hubungan ini bersifat logaritmik, tidak linear. Setiap tambahan pendapatan tetap meningkatkan kebahagiaan, tetapi dampaknya semakin kecil seiring bertambahnya kekayaan. Sebelum kita lanjutkan video ini, jika kalian menyukainya, kalian bisa menekan tombol like dan share video ini ya guys. Kalian juga bisa berlangganan gratis channel kami dengan menekan tombol subscribe channel Inspirasi Bijak. Jangan lupa pula untuk nyalakan notifikasinya, sehingga kalian tidak ketinggalan video-video inspiratif kami selanjutnya. Jika ada sesuatu yang ingin kalian bagi dengan kami, pemikiran, ide, saran, atau kritik berkaitan dengan tema dalam video ini, kalian bisa ketik di kolom komentar ya kawan. Kami balas komentar kalian kok, don't worry. Oke Bijakers, let's continue our discussion. Jadi, bagaimana kalian mengelola dan menggunakan uang memiliki peran besar dalam menentukan kebahagiaan. Mengalokasikan keuangan dengan cara yang benar, seperti untuk memenuhi kebutuhan, menciptakan pengalaman berharga, atau membantu sesama, akan memberikan manfaat emosional yang lebih besar daripada sekedar menumpuk kekayaan. Inti dari semua ini bukan sekedar bahwa semakin banyak uang berarti semakin bahagia, tetapi juga bagaimana cara kalian menggunakannya jauh lebih menentukan. Mengalokasikan uang untuk hal-hal yang benar, seperti layanan yang menghemat waktu, pengalaman bermakna, memperkuat hubungan sosial, dan berbagi dengan sesama, akan memberikan dampak yang jauh lebih besar dibandingkan sekedar mengumpulkan barang mewah atau mengejar status. Uang akan lebih bermanfaat bagi kebahagiaan kalian ketika digunakan untuk menciptakan kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai yang kalian pegang, serta mengurangi stres dan hambatan yang menghambat kesejahteraan kalian. Yang lebih penting, pengaruh uang terhadap kebahagiaan tidak bersifat mutlak, tetapi bergantung pada situasi pribadi, budaya, dan tingkat ekonomi seseorang. Bagi mereka yang masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar, tambahan pendapatan dapat memberikan perubahan besar dalam kesejahteraan. Namun, bagi mereka yang sudah mapan secara finansial, kebahagiaan lebih bergantung pada bagaimana mereka mengelola dan memanfaatkan uang tersebut secara strategis. Jadi, pepatah yang mengatakan bahwa uang tidak bisa membeli kebahagiaan sebenarnya kurang tepat. Kenyataannya lebih sederhana sekaligus lebih dalam. Uang adalah alat, dan jika digunakan dengan bijak, ia dapat membantu membangun kehidupan yang lebih memuaskan. Pertanyaannya bukan lagi apakah uang bisa membeli kebahagiaan, melainkan apakah kita menikmati cara yang benar untuk menciptakan kebahagiaan. Sekarang, kalian bisa menjalani kehidupan dengan perasaan yang lebih baik dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Terima kasih telah menonton. Saya harap kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Jika menurut kalian ini berguna, silakan bagikan dengan siapa saja yang mungkin butuh pemahaman tentang hal-hal ini. Saya sungguh menghargai waktu kalian, dan saya harap kalian memiliki hari-hari yang luar biasa. Sampai ketemu di video-video kami selanjutnya guys. Tetap semangat, tetap rendah hati, tetap bijak kawan, dan naikkan level hidup kalian. See you soon, Bijakers.